lebih menyenangkan lagi bagi baik orang tua maupun murid-murid yang nonton TV di rumah. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya ke Mbak Widya dari Detikcom. Sebenarnya selamat siang Mas Menteri. Sebenarnya pertanyaan saya sama kayak sebelum-sebelumnya. Halo? Kalau sama nggak perlu nanya lagi dong Mbak. Enggak, ya tapi yang satu lagi nih Pak, ternyata tentang KPAI minta Kemendikbud seharusnya membuat kurikulum darurat itu, tanggapannya itu kayak gimana nih dari Mas Menteri, karena KPAI bilang seperti itu. Terima kasih. Jawaban saya simple, itu sedang kami kaji. Tapi merubah kurikulum itu bukan proses yang mudah dan bisa makan waktu yang lebih lama. Sementara proses krisis COVID ini bergerak begitu cepat. Jadi kita harus melakukan hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat secepat mungkin. Gitu. Seperti yang saya bilang, tidak harus selalu melalui kurikulum. Malah cara terbaik untuk menyampaikan masyarakat sampai ke rumah adalah melalui channel TV. Itu yang reach-nya jauh lebih besar. Jadi kita akan fokus di situ agar langsung cepat terasa dan bisa tersalur kepada masyarakat yang membutuhkan informasi ini dengan cara yang cepat. Nggak ada yang lebih cepat daripada TV. Nggak ada yang lebih cepat daripada TV. Itu cara distribusi terbesar dan paling lebar reach-nya. Ya, jadi bukannya kita menutup kemungkinan untuk menciptakan kurikulum darurat COVID, tapi kita harus melakukan apa yang bisa secara cepat dulu. Sehingga ataukah kita tunggu itu semua dan sampai masyarakat COVID ini terus beredar dan akhirnya tidak sampai juga. Jadinya kementerian itu harus selalu fokus kepada apa yang bisa yang bisa netes di masyarakat dalam waktu yang penting karena krisis COVID ini begitu cepat. Baik, ya Pak Ilham, kami persilahkan dari Medcom. Ya, selamat sore. Terima kasih Mas Menteri atas waktunya. Mas, ini masih terkait dengan penyaluran dana BOS. Tadi kan udah dibilang kalau misalkan dana BOS ini diskresinya kepala sekolah, dibebaskan oleh kepala sekolah. Cuman sepertinya harus ada gambaran ideal gitu. Tidak secara eksplisit, tapi dari Kemendikbud sendiri idealnya seperti apa. Soalnya pasti penyaluran ini bakal rumit. Misalkan aja kayak mungkin penyaluran pulsanya lewat apa? Apakah ditransfer langsung ke nomor siswa atau ke nomor guru atau seperti apa? Kemudian jumlah besaran pulsanya maksimal itu kira-kira ada di angka berapa? Gitu Mas Menteri. Terima kasih. Sekarang saya kasih simulasi ya. Misalnya ada sekolah di Papua, di mana hampir 100% dari gurunya kecuali kepala sekolahnya itu adalah guru honorer. Bagaimana kita mau memberikan, lalu ada sekolah satu lagi di Jogja, misalnya di mana hampir semua gurunya guru PNS, dan dia fokusnya adalah kepada, dia adalah sekolah yang sangat mengutamakan kreativitas misalnya, dengan melakukan berbagai macam proyek-proyek seni atau karya. Oke, ini ada dua sekolah berbeda. Satu sekolah di mana sosioekonomi murid dan orang tuanya lebih tinggi, satu sekolah di mana sosioekonomi murid dan orang tuanya lebih rendah dan hampir tidak ada guru PNS di Papua. Oke, bagaimana kita bisa menciptakan suatu di dalam kondisi krisis ini, di mana misalnya dua-duanya terdampak pada krisis COVID, gimana kita bisa menciptakan suatu ideal skenario penganggaran untuk dua sekolah ini yang luar biasa berbedanya. Si kepala sekolah di dalam misalnya di Papua, kalau misalnya saya tahu di Papua sekarang mungkin belum terlalu besar dampak COVID, tapi misalnya ya kita simulasi kalau memang situasi di Kota Sorong misalnya tambah buruk misalnya dengan kondisi COVID, berarti misalnya semua pekerja-pekerja suami-suami atau istri-istri daripada guru-gurunya tidak dapat penghasilan, di mana kepala sekolahnya agar guru-gurunya lebih semangat bisa menggunakan lebih banyak daripada dana BOS untuk memberikan honor kepada guru-guru mereka. Itu mungkin yang dampaknya kepada pembelajaran anak-anak melalui online atau melalui channel lain itu lebih tinggi. Untuk yang Jogja, mungkin kepala sekolah dan guru-gurunya memutuskan untuk membeli alat-alat pembuatan kesenian atau karya seni yang bisa dikirim ke rumah anak-anaknya agar mereka bisa menggerakkan project based, art based, seni based project gitu. Ini adalah dua sekolah dengan goal berbeda, dengan kondisi berbeda. Mungkin yang di Jogja mereka sudah menggunakan Google Classroom dan lain-lain. Mungkin yang di Papua dia lebih fokusnya kepada TVRI ataupun melalui WhatsApp saja.
Jadi inilah masalah keberagaman pendidikan di Indonesia, di mana kalau dalam kondisi krisis seperti ini diberikan kondisi ideal, itu pasti nggak tepat sasaran. Yang paling tahu kebutuhan itu adalah di sekolah-sekolah masing-masing. Dan memang tidak akan sempurna. Pasti ada yang mungkin menggunakannya secara tidak optimal. Ya, tapi realita hari ini adalah banyak sekali kepala sekolah yang ingin melakukan hal yang benar tapi tidak merasa percaya diri karena tidak diberikan secara eksplisit di dalam permennya apa yang boleh dia gunakan dana BOS ini untuk apa. Ya. Terakhir ke Mbak Mediana dari Harian Kompas, Mbak. Halo, Mas Menteri Ya, sama Mbak Fiona. Ini mempertegas aja sih, mempertegas yang tadi dibilang Bu Fiona, itu berarti akan mengubah peraturan menteri atau surat edaran saja ya untuk dana BOS sama dana BOP-nya. Itu aja sih Pak, karena yang lainnya sudah ditanya duluan sama teman-teman. Mbak Fiona, mau jawab? Ya, jadi sudah dikeluarkan Permendikbud untuk merevisi Permendikbud BOS maupun Permendikbud BOP PAUD dan Kesetaraan. Jadi dalam bentuk revisi Permendikbud. Dan dua-duanya akan sudah disahkan. Oh, ya. Jadi nanti mungkin bisa di-share juga. Ya Pak Ade ya. Untuk ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, Nanti kita share ke teman-teman semua. Oke. Izin menutup, Pak. Silakan, Mas. Oh, sorry. Kayaknya agak Oke, sorry. Pertama, terima kasih teman-teman untuk ini. Saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya masukan-masukan dan berbagai macam pertanyaan yang diajukan hari ini itu sudah menjadi salah satu kajian kami untuk mengevaluasi ini terus. Jadinya hal-hal ketidaksempurnaan yang terjadi dengan online learning ini akan menjadi basis kita untuk bukan hanya terus mengimprove program ini, tapi untuk melihat setelah COVID-19, apa sih sebenarnya metode-metode pembelajaran online yang berhasil sama apa yang tidak berhasil. Kita juga akan mengevaluasi apa sih kebijakan-kebijakan penganggaran kita seperti dana BOS yang ternyata sukses atau ternyata tidak sukses. Jadinya kita akan melakukan berbagai macam survei dan melihat kondisi di lapangan, apakah memberikan lebih banyak fleksibilitas itu suatu hal yang positif, atau mungkin di tempat-tempat lain ada hal-hal yang negatif. Dari situlah kita akan melakukan penyempurnaan kebijakan dana, penyempurnaan kebijakan online, dan penyempurnaan strategi-strategi setelah COVID-19 krisis ini sudah berlalu. Jadinya ini adalah bukan hanya kondisi krisis, ini adalah kesempatan untuk bereksperimentasi, berinovasi, dan untuk menemukan di mana tempat-tempat di mana suatu platform itu berhasil, suatu kebijakan berhasil, dan di mana dia tidak berhasil. Jadinya mohon maaf kalau dan juga bagi berbagai macam orang tua dan murid-murid yang saat ini melalui berbagai macam kesulitan. Saya nggak bisa ngebayangin di berbagai macam daerah betapa sulitnya pasti. Baik bukan hanya dari pembelajaran, bahkan dari sisi ekonomi. Tapi inilah proses kita belajar bersama, baik kementerian maupun dinas maupun sekolah, orang tua dan guru, untuk bersama-sama bergotong royong untuk memberikan umpan balik, untuk memberikan feedback dan terus mengimprove masing-masing kapabilitas kita, ya. Karena tanpa itu ini tidak akan bisa berhasil dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas pembelajaran di masa krisis ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas kesediaannya memberikan keterangan kepada teman-teman media. Kami ucapkan juga terima kasih Pak Dirjen, Pak Irjen, Ibu Fiona, Bu Katrina, Pak Haikal, terima kasih atas kehadirannya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Nanti kalau ada hal-hal yang itu perlu bertanya terkait soal teknis atau barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti bisa bertanya ke saya ya Mbak ya. Ya, kira-kira Pak Haikal ya. Sekarang boleh nggak Pak? Ya, terima kasih Pak Menteri. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Saya mau nanya ke Pak Menteri Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, nggak bisa ya ke Pak Menteri sebentar ya?
Saya rasa ini penting, Pak. Udah close ya? Udah Pak Menterinya nggak denger ya? Pak Ade dari Media Indonesia dong, izin tanya ke Pak Ade. Ya boleh. Mau nanya apa? Pak, kan kalau tadi ini kan kebijakan untuk BOS sama BOP kan untuk sekolah ya, biar bisa kasih dana untuk membeli pulsa. Nah, kalau untuk pendidikan tinggi, apakah dari Kemendikbud ada kebijakan gitu biar mahasiswa dapat subsidi juga? Karena tadi barusan ada berita di UI mahasiswanya protes karena nggak dapat subsidi. Sama Pak, saya nanyanya sama Tika Pak. Ya, jadi ada surat edaran dari Dirjen Dikti ya, PLT Dirjen Dikti, nanti itu nanti kita di-share ya. Nanti kita share ke Mbak, teman-teman semua yang terkait dengan pembelian atau bantuan pulsa ke para dosen dan mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi. Oh iya. Ya, hari ini Pak Ade, dari Jurnas Pak Ade. Ya? Izin dari Jurnas Pak Ade nanya 2 pertanyaan. Oh ya, gimana Mas? Untuk pertama, penyaluran dana BOS sendiri sampai sekarang itu posisinya udah berapa persen? Kemudian untuk yang kedua, itu kan kemarin penggunaan dana BOS kan juga khususkan untuk guru yang udah punya NUPTK ya. Kalau misalnya sekarang yang untuk pulsa sendiri itu boleh nggak guru yang belum punya NUPTK buat dapat pulsa itu juga? Terima kasih. Kalau untuk masa COVID ini dibolehkan ya untuk tidak ada NUPTK, Mas. Tadi kan penjelasan dari Pak Menteri kan sudah clear ya. Cukup ya, Mas? Untuk yang penyaluran sudah berapa persen sekarang, Pak Ade? Penyaluran nanti kita cek ya. Cek yang jelas udah hampir selesai semua. Oke, siap. Berarti boleh ya Pak Ade ya untuk yang guru yang belum punya NUPTK untuk gitu. Iya, ini kan penjelasan dari ini yang baru ini tadi kan di keterangan Pak Menteri kan sudah boleh. Oke, sorry. Kayaknya saya terlewat tadi. Terima kasih Pak Ade. Ya. Oke, ada lagi? Saya Pak Ade. Ya. Ini. Siapa? Ini, Sinar Harapan. Oh, Mbak Windy, ya silakan. Saya mau nanya Pak Ade, bagaimana cara bertanya sama Menteri ini? Ada satu pertanyaan yang itu saya nggak bisa sampaikan ke Pak Ade karena Pak Ade mungkin tidak dalam kapasitas untuk menjawab. Jadi sebenarnya saya tadi nggak tahu kalau ternyata udah didata di depan. Menurut saya perlu bertanya ke Pak Menteri. Jadi saya pengen tahu kapan saya bisa menghubungi Pak Menteri karena kasihan Pak Menteri punya program bagus,